Tampilan dari rata tersebut bisa berupa spider web. Kita bisa membandingkan hasil dari tiap produknya berdasarkan profil karakteristik per produk. Atau bisa dipisahkan satu persatu melihat karakteristik tiap produk-produknya. Bisa dilihat kalau misalnya tingkat level umami Indofood yang warna biru ini lebih rendah dibandingkan dengan ABC dan Bango, atau yang sedap juga ternyata umaminya lebih kecil, tetapi juga di sini bisa dilihat ada bitterness dari sedap lumayan ada di dalam produknya tersebut. Nah, kita bisa juga plotkan dalam peta prinsipal komponen analisis. Uh, kita bisa melihat bahwa atribut dominan yang ada pada ABC adalah atribut sweet, sedangkan atribut dominan yang ada dalam produk Bango adalah salty. Nah, sebelum memasuki ke pre-choice profiling, perlu diingat bahwa di dalam rata, kesulitannya di sini di dalam kuesionernya ini menanyakan intensitas dari atribut yang kita tanyakan. Sedangkan di dalam Cata kelebihannya kita bisa menanyakan produk idealnya. Nah, di dalam rata tidak ditanyakan di dalam kuesioner terkait dengan ideal produk, namun lebih berupa menanyakan setelah dikonsumsi berapa intensitas dari atribut salah satu atribut yang diujikan. Nah, lanjut ke metode yang berikutnya adalah metode flash profiling. Flash profiling sebetulnya ini merupakan metode extension dari free choice profiling. Nah, flash profiling ini lebih memahami posisi produk dari persepsi konsumen. Ini lebih menggunakan tadi panelis yang tidak terlatih tentunya bagaimana mengevaluasi produk dari namanya, misalnya free choice profiling. Jadi konsumen boleh menuliskan atribut apa saja yang paling dominan yang ada di dalam produk tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan flash profiling, atribut dominan tersebut diurutkan intensitasnya, sama seperti ranking. Nah, ini mengurutkan ada di sampel mana saja, misalnya ya, dari mulai yang paling tinggi ke yang paling rendah. Nah, ini flash profile juga lebih fokus pada istilah deskriptif, bukan hedonik. Di sini tidak menanyakan hedoniknya atau tingkat kesukaannya atau affectionnya, tetapi lebih ke fokus pada istilah deskriptif berdasarkan bahasa-bahasa konsumen. Juga tidak memerlukan sesi training karena langsung mengurutkan menggunakan skala ordinal. Ini sebagai contoh pre-choice profiling yang digabungkan langsung dengan flash profiling, bahwa panelis diminta menuliskan 3 atau 5 atribut yang menggambarkan dari setiap sampel. Write down 3 to 5 attribute that best describe of each sample. Dituliskan bebas saja, tidak diberikan panduan, tidak diberikan acuan juga oleh panel leadernya. Nah, setelah itu dilanjutkan atribut-atribut yang dominan tadi diurutkan dari the most intense to the least instant. Nah, ini sebetulnya merupakan perankingan juga, hanya mengurutkan atribut-atribut berdasarkan masukan dari konsumen tadi. Diurutkan misalnya tingkat hardness mana, sampel mana yang dirasa paling kuat sampai ke yang tidak kuat. Nah, yang berikutnya adalah metode ideal profiling method tentunya.
Ideal profiling method ini merupakan metode baru, kadang juga dikombinasikan dengan metode-metode lainnya. Ini boleh juga misalnya panelisnya berbeda atau panelisnya sama ketika digabungkan dengan metode yang lain. Namun lebih banyak ini merupakan pengembangan dari metode Cata yang hanya binomial saja. Di sini kita bisa mengetahui seberapa jauh harus mencapai atribut-atribut ideal tersebut. Jadi di sini each panelist will assess a series of product and each product is rated the same sensory attribute. Terkadang, misalnya jika dikombinasikan dengan Cata, atribut yang dipilih adalah atribut yang must have, yang ada di Cata, sehingga akan lebih memberikan akan lebih fokus kepada atribut mana yang ditargetkan untuk menjadi ideal profiling method tersebut. Ini diutamakan untuk mendapatkan informasi dari konsumer untuk optimasi produk tersebut. Bagaimana misalnya pengevaluasiannya, tentunya yang bisa digunakan sebagai panelis di ideal profiling method adalah benar-benar heavy user dari produk atau kategori produk tertentu yang diujikan. Karena kalau misalnya tidak merupakan heavy user, hasilnya tentunya akan bias karena tidak memberikan informasi real karena dia bukan merupakan heavy user dari sebuah produk. Analisisnya bagaimana? Analisis IPM biasanya menggunakan ideal of preference. Di sini mapping, berupa mapping, juga sebelumnya dilakukan uji homogenitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah produk yang diuji memiliki kriteria keunikan yang sama, single or multiple ideal test. Nah, di sini yang ditampilkan adalah berupa hasil analisis online menggunakan Sense Tools, ya, produk yang ada online. Ini bisa menggunakan juga free online ya, namun tentunya ada batasan waktu karena menggunakan aplikasi program yang free. Nah, di sini terlihat di chartnya, terlihat di chartnya bahwa yang bagian hitam merupakan bagian produk ideal. Terlihat bahwa produk A, B, C, D, E ini di luar dari sistem ideal yang ada di persepsi konsumer tersebut. Ini atribut yang diuji, misalnya sebagai contoh untuk hasil dari penelitian produk Cisti menggunakan metode IPM. Atribut yang diuji dalam metode ini adalah hasil pada uji Cata. Hasilnya yang dipilih adalah hanya atribut must have, yaitu cici aroma, milky taste, dan creamy mouthfeel. Sedangkan atribut yang dihilangkan tidak, yaitu roasted aroma yang di bawah ini, umami, salty taste juga tidak diujikan. Di sini terlihat dari hasil analisis homogenitas, terlihat bahwa produk merupakan atribut tersebut merupakan single ideal ya di bagian kiri, A, B, C, D, E. Nah, ini merupakan hasil statistik dari, atau kita sebut hasil Hotelling T-square test, yang misalnya kita cek yang kurang dari 5% dinyatakan signifikan. Ini sama seperti Pearson correlation test, tetapi lebih untuk non parametrik. Ini hasil dan pembahasannya. Untuk mengetahui produk mana yang mendekati ideal mapping, produk ideal seperti diinformasikan terletak di
area gelap di peta ya, paling gelap di peta. Ini produk C dan E adalah produk yang paling mendekati produk ideal. Produk A adalah produk yang